Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas soal soal penilaian akhir tahun untuk muatan pelajaran matematika bagian ke-1. Soal ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang paling baru, yaitu kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Baik, sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Ini ada sebuah gambar penggaris ya, beserta ini pensil ya. Jadi ini menunjukkan tentang ukuran ya, pembulatan ke satuan terdekat. Baik, dilihat dulu, diperhatikan dulu hasil pengukuran ya, hasil pengukuran dari pensil tersebut. Nah, ini kita perhatikan ada di sekitar angka 6,4 ya. Nah, ini hasil pengukurannya. Nah, pada gambar di atas pertanyaannya, ukuran panjang pensil setelah dibulatkan ke satuan terdekat. Jadi dibulatkan ke satuan terdekat, jadi tidak ada satu angka pun di belakang koma. Nah, kita tahu bahwa aturan pembulatan itu jika ya, kalau ke satuan terdekat, jika angka di sininya di belakang komanya 1 sampai 4 ya, maka ini dibuat 0 ya. Kemudian jika angka di sininya di belakang komanya 5 sampai 9, nah ini maka ditambah 1. Nah, ditambah satunya yang mana? Yang ini, yang satuannya ya. Nah, jadi sekarang kita perhatikan, ini hasilnya kan 6,4. Nah, ini hasilnya 6,4. Nah, ini ada di persyaratan nomor 1 di sini. Jadi ketika dibulatkan maka jadi 6,0 atau ditulis 6. Jadi jawabannya ini C. Nah, ini jadi harus hafal dulu ini aturannya, aturan pembulatan ke satuan terdekat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini nomor 2. Sebuah pita panjangnya 4 meter, kemudian disambung dengan pita lainnya sepanjang 25 cm. Maka panjang pita sekarang adalah titik-titik cm. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Nah, ini meter, ini cm, isinya diminta dalam cm ya. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. 4 meter artinya disambung dengan pita lainnya, kemudian maka panjang pita sekarang itu ditambah ya, tambah berapa ini, tambah 25 ya, 25 cm ini. Nah, isinya di dalam cm ya, nah, dalam cm. Baik, kita lihat, jadi ketika kita menjumlahkan sebuah bilangan dalam kalimat matematika, jika satuannya berbeda, ini cm, ini meter, maka tidak bisa dijumlahkan langsung, harus disamakan dulu satuannya. Nah, ini sudah dalam senti, berarti ini tetap 25 cm ya. Kemudian tinggal yang ini. Nah, 4 meter. Kita tahu bahwa dari meter ke senti itu 1 meter itu 100 cm. Nah, kalau 4 meter, nah berarti 400 cm ini ya. Nah, ini sudah jadi senti semua. Nah, kalau sudah dirubah ke senti baru bisa dijumlahkan. Ini sudah jadi senti, ini juga sudah jadi senti, dan isinya pun diminta dalam sentimeter ya. Nah, tinggal jumlahkan saja, 400 tambah 25 ya, isinya 425. Nah, berarti isinya ini B ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu Atalia membeli 5 kuintal kentang di pasar, maka jenis timbangan yang cocok untuk menimbang kentang Ibu Atalia adalah ini, 5 kuintal. Jadi digunakan harus
timbangan yang memang diperuntukkan untuk menimbang benda-benda yang berat ya, dalam 5 kuintal ini artinya 500 kilo. Maka yang digunakan mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya jelas ini yang digunakannya timbangan seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini nomor 4. Tina memanen buah lengkeng di depan rumahnya. Buah lengkeng tersebut ditimbang sehingga diketahui beratnya sebesar 5,35 kg. Jika berat buah lengkeng tersebut dibulatkan ke bentuk 1 desimal, maka hasilnya ya, berarti yang ini dibulatkan ke 1 desimal. Jadi ini kan 2 desimal. Nah, dibulatkan ke 1 desimal. Jadi berapa? Kita tulis dulu ya, 5,35 ini. Nah, artinya itu kita harus dibulatkan jadi 1 desimal. Nah, di belakang ininya harus 1, tidak 2. Nah, maka kita kembali lagi, kita perhatikan angka yang ininya. Tadi aturannya kan sudah jelas. 1 sampai 4 ini dibuat 0. Nah, kalau 5 sampai 9 itu di plus 1 ya, maaf ini tulisannya 9, seharusnya sini 9. Nah, ketika ini lihat 5 ada di sini ya, ada di aturan ini. Jadi plus 1, plus satunya kemana? Ke yang di depannya di sini. Jadi 5,4 jawabannya ya. Nah, ini jawabannya adalah A. Baik, harus tahu ini aturannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Natasha pergi ke pasar membeli, nah ini seharusnya gram ya soalnya, bukan kilogram. Natasha pergi ke pasar membeli 3000 gram. Ya, ini gram bukan kilogram, maaf salah ini. Natasha pergi ke pasar membeli 3000 gram tepung terigu, 20 ons telur, dan 500 gram mentega. Berat belanjaan Natasha adalah titik-titik kilogram. Nah, ini diminta aja dalam kilo ya. Nah, ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Ya, kita tulis kembali 3000 gram ya, ditambah 20 ons ditambah 500 gram. Nah, ini sementara isinya diminta dalam kilogram. Nah, ini artinya ini semuanya harus dibuat ke kilogram dulu ya. Nah, ini gram, 3000 gram. Nah, kan 1 kilogram itu berapa? 1000 kilogram. Nah, kalau 3000 gram artinya ini 3 kilogram. Nah, kemudian ditambah ini 20 ons. 20 ons berapa kilogram? Nah, kita tahu bahwa 1 kilogram itu 10 ons. Nah, kalau 20 ons ini 2 kilogram ya. Nah, kemudian ini 500 gram. 500 gram berapa kilo? Nah, 1 kilonya kan 1000 gram. Nah, kalau 500, nah itu berarti setengahnya. Setengah kilogram. Jadi kalau sudah sama ini tinggal dijumlahkan saja. Ini jumlahkan ini dan ini. Berapa ini? 5, berarti 5, setengah. Nah, 5,5. Ya. 5,5 kilogram atau ditulis 5,5 kilogram. Baik, untuk masalah yang tadi, yang ini 3000 jadi 3 kilo, ya tinggal dibagi saja 1000 ya. Kemudian yang ini hubungannya kan 1 kilogram 10 ons. Nah, berarti 20 dibagi 10. Nah, untuk yang ini gram dengan kilogram kan hubungannya 1000. Nah, 500 saja dibagi 1000 jadi setengah. Nah, itu udah jelas ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan gambar segi banyak adalah, awas, ini segi banyak itu adalah sebuah kurva tertutup di mana yang tertutup itu adalah berupa garis lurus dan tidak terbuka. Nah, ini sudah jelas. Yang namanya gambar segi banyak, garisnya garis lurus, A bukan, B bukan, D
Bukan, ini sudah jelas, ini jawabannya C ya. Lain halnya kalau nanti ada gambarnya pilihannya seperti ini, garis lurus, tapi ini nggak nyambung. Nah ini juga bukan, karena segi banyak itu harus nyambung. Ya, penutupnya itu adalah garis-garis lurus. Nah itu disebut segi banyak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Rambu-rambu lalu lintas di bawah ini memiliki sisi titik-titik buah, ya tinggal hitung saja kita sisinya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada 8 sisi. Jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Nah, yang namanya segi banyak beraturan itu adalah seluruh sisi dan besar sudutnya sama besar. Nah, kalau persegi panjang kan tidak. Sudutnya sama, tapi sisinya tidak sama. Trapesium juga persegi, nah layang-layang, nah yang sama semua sisinya dan sudutnya ini persegi. Nah, persegi itu termasuk segi banyak beraturan. Ya. Jadi segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang panjang sisi dan semua besar sudutnya itu sama besar. Ya. Baik, maaf ini agak berisik ya. Baik, semoga tidak mengganggu belajar kita hari ini ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1 blender, nomor 2 bantal, nomor 3 keramik, nomor 4 sepeda, nomor 5 magicom, nomor 6 paving block. Berdasarkan tabel di atas, benda-benda yang termasuk bangun segi banyak ditunjukkan oleh nomor. Nah ini yang terdiri dari garis-garis lurus ya. Nama-nama benda ini mana? Nah ini seperti bentuk persegi panjang kan, bantal, kemudian keramik. Nah kalau sepeda tidak, magicom juga tidak. Nah ini paving block. Jadi isinya nomor 2, 3, dan 6. Jawabannya ini D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Bangun berikut merupakan segi banyak tidak beraturan kecuali, awas ini kecuali ya. Bangun berikut merupakan segi banyak tidak beraturan kecuali, berarti segi banyak yang beraturannya. Nah, mana? Coba silakan dicari ya. Berarti yang sama sisinya, yang sama sudutnya. Nah ini jawabannya adalah pentagon. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Benda yang berbentuk segitiga adalah, ini gampang sekali ya. Ini lingkaran, ini buelit. Nah ini segitiga C jawabannya. Kalau ini persegi panjang. Kita lanjut ke soal nomor 12. Keliling bangun datar di samping adalah, nah kita harus paham dulu ya konsep keliling. Yang namanya konsep keliling itu panjang bangunan dari sini keliling. Nah ini yang namanya keliling ke sini sampai ke sini lagi ya. Baik, mari kita hitung dulu. Ini ada berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau sudah begini pasti kalau ini 8 yang bawah juga 8, yang ini 8, yang ini juga 8. Artinya sisinya ada berapa? 4. Berarti 4 kali 8 ya. Ini 8, ini 8, 8, 8. Ada 4 kan sisinya ke sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 saja kali 8. Berarti 30 petak satuan ya. Nah, itu kelilingnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Luas segitiga di samping adalah, nah kita harus tahu dulu rumus luasnya. Rumus luasnya bagaimana? Nah, luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah itu ya. Nah, alasnya mana? Nah ini alasnya. Ini alasnya. Tingginya ini. Ya kita tulis, masukkan ke rumus. 14 kali 16 ya dibagi 2. Nah itu
kita tinggal hitung saja ya. 14 kali 16, silahkan dihitung dulu, awas hati-hati, harus tepat ya. 14 kali 16, nah ini isinya 224. Nah ini kita bagi 2 ya, isinya jadi 224 dibagi 2, 112. Nah ini jawabannya B ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Pak Abdul mempunyai sebuah tanah berbentuk persegi panjang. Panjang tanah tersebut adalah 35 meter dan lebarnya 18 meter. Maka luas tanah Pak Abdul adalah, nah ini kata kuncinya, tanah berbentuk persegi panjang. Panjangnya 35 meter, lebarnya 18 meter. Nah, kalau luasnya ini luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita masukkan saja panjangnya 35 ya kali 18. Nah, juga harus hati-hati ngitungnya, harus tepat ya. Sudah benar rumusnya tapi ngitungnya salah juga nanti jadinya juga salah. Baik, kita lihat isinya ini 630. Nah ini isinya C, 630. Jawabannya ini C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Jika luas sebuah persegi 1764 cm persegi, maka panjang sisinya adalah, nah ini dengan mencari akar dari ini ya. Kan persegi ini ya, persegi luasnya itu sisi kali sisi. Nah ini kan 1764. Nah ini S pangkat 2 karena sisi kali sisi. Berarti kalau mau S itu jadi akar dari 1764. Nah isinya ini 42. Baik, ini isinya. Ini masih tentang luas persegi, cuman yang ditanyakan panjang sisinya, maka digunakan ini akar dari luasnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Gambar pasangan garis berpotongan adalah, nah yang berpotongan itu yang saling menyilang, yang saling mengenai, seperti ini ya, gampang. Ini artinya berpotongan. Ya udah, ini jawabannya ini C ya. Seperti ini, gampang sekali. Baik, kita lihat nomor 17. Perhatikan gambar prisma di bawah ini. Nah, ini gambar prisma ya. Garis FE sejajar dengan garis, nah ini garis FE. Kita cari garis FE ini ya. Sejajar, yang artinya itu sejajar itu posisinya ya sejajar, artinya jarak antar titik tiap garisnya itu selalu sama dan tidak menempel dan juga tidak berpotongan. Nah berarti sejajar ini FE dengan CB ya. Nah ini jawabannya C, ini artinya sejajar. Baik, kita lanjut. Nah sebelum lanjut, nah kalau berpotongan ini contohnya FE dengan ini kan. Nah ini nanti kalau ditarik garis ini berpotongan ke sini. Maaf, nah ini berpotongan namanya, seperti itu. Berarti FE dengan DE itu berpotongan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Salah satu contoh benda berpotongan adalah, nah benda tadi kan sudah dijelaskan berpotongan seperti ini ya. Nah ini A rel kereta api, B roller coaster, C jarum jam pada angka 12, D rambu-rambu di jalan tol. Ya ini jelas kereta api, kan relnya seperti ini kan. Nah panjang sini. Nah ini berpotongan, contohnya ini benar A ya, rel kereta api itu contoh benda berpotongan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah, baik ini harus diperiksa satu-satu. Kita lihat A dulu. Garis AB sejajar dengan garis AD. Coba cek ya. AB dengan AD. Wah, ini bukan sejajar tapi berpotongan. Baik, kita lihat B,
kita lihat BC berpotongan dengan DH. BC ini, BC berpotongan dengan DH. Nah, ke sini. Nah, ya, coba. Nah, ini mari kita cek dulu yang C. EF berhimpit dengan AE. EF berhimpit dengan AE. Nah, ini bukan berhimpit, ini berpotongan. Nah, kemudian garis DC, ini DC ya, sejajar dengan HG. Nah, ini yang betul ya, jawabannya yang ini D ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Sifat-sifat garis berhimpit. Nah, sekarang ini garis berhimpit ya. Yang garis berhimpit itu artinya menempel sampai tidak kelihatan. Ada garis satu lagi di sini. Nah, seperti itu. Ya, tidak seperti ini. Kalau seperti ini sejajar. Nah, kalau berhimpit itu benar-benar menempel pas di sini. Baik, A, garis berhimpit merupakan garis yang tergabung menjadi satu garis. Nah, ini jawabannya sudah jelas ini ya. Nah, jawabannya A, garis berhimpit merupakan garis yang tergabung menjadi satu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 21. Berikut ini adalah data hasil penjualan buku tulis toko baru setiap minggunya. Nomor 1, hari Senin frekuensi 48, artinya frekuensi ini terjual ya. Selasa 32, Rabu 46, Kamis 54, Jumat 30, dan Sabtu 18. Nah, ini harus paham dulu, dibaca dulu tabelnya. Baik, kita lihat pertanyaannya yang nomor 21. Penjualan buku tulis paling banyak di toko baru adalah hari, ya lihat saja frekuensinya, ini yang paling banyak mana. Nah, ini ternyata 54. Nah, berarti hari Kamis jawabannya. Jadi frekuensi itu banyaknya terjual ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 22. Berdasarkan data tabel hasil penjualan buku tulis di toko baru pada soal di atas, jumlah penjualan buku tulis per minggunya. Nah, ini kan per minggu nih ke sini ya. Nah, tinggal jumlahkan saja ini semuanya. Berapa? Nah, kita jumlahkan. Nah, jawabannya ini berapa nih? Silakan dihitung dulu ya. Hati-hati menghitungnya. Saya kasih kesempatan untuk menghitung dulu ya. Silakan dihitung dulu semua frekuensinya atau semua terjualnya. Silakan dihitung. Nah, udah ketemu. Nah, ini jawabannya 228. Jadi semuanya terjual 228 sampai 1 minggu ya di toko baru ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, ini kita lanjut ke sini. Maaf sebentar. Nomor 23. Nah, ini. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika kelas 4 SD Negeri Berkarya dari 20 orang siswa sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Jika disajikan ke dalam tabel frekuensi, maka tabel frekuensi yang benar adalah, kita lihat yang A dulu. Nah, ini kita lihat frekuensinya. Jadi data yang munculnya ini. Nah, kita harus hitung dulu ya. Sekarang mulai dari angka yang paling kecil dulu. Ini 60. Kan datanya ada 60 nih. Nah, 60 kita hitung ada berapa? Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 60 ada 4. Kemudian sekarang yang 70. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 7. Nah, ini ada 7. Sekarang yang 80. 80 dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nih ada 6. Ada 6 ya. Sekarang yang 90. Yang 90 ada berapa? Baik, 1, 2, 3. Sudah habis semuanya. Ini ada 3. Nah, mari kita lihat, cek pilihan jawabannya. 60 ini ada 4. 70 ada 7. 80 ada 6. 90 ada 3. Udah ini. Jumlahnya kan 20 ini semuanya. Ini jumlahnya 20 ya.
Baik, kita lihat yang pilihan yang lain udah pasti nih salah nih, 4, 7, 5. Kan 80 itu seharusnya tadinya munculnya 6. Nah, sudah pasti nih jawabannya A. Sesuai dengan data yang tadi disajikan di sini dan kita sudah cek satu-satu, maka jawabannya A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Nomor 24. Berikut ini adalah diagram batang tentang hasil ikan yang dipelihara Pak Husin selama 6 bulan terakhir. Nah, ini ikan yang dipelihara oleh Pak Husin selama 6 bulan. Nah, untuk yang di sini, ini hasil panennya. Nah, ini nama bulannya. Nah, baik, kita lihat pertanyaannya. Hati-hati. Jumlah hasil ikan selama bulan Januari sampai bulan Maret. Berarti ini yang kita hitung ya, Januari, Februari, Maret. Nah, kita lihat Januari. Januari ada 40. Ini ya, ini ke sini 40. Nah, sekarang Februari ini ada 45. Nah, kemudian yang sekarang ini yang Maret. Nah, ini tarik ke sini. Ini 60. Nah, kalau sudah begitu tinggal dijumlahkan saja. Jadi 145. Nah, kita lihat, nah 145 kilogram itu seperti itu. Jadi harus dibaca dulu datanya sampai teliti ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan tabel di bawah ini. Olahraga yang paling banyak digemari siswa kelas 4 SD Negeri Mekar Mulia sebagai berikut. Nah, ini ya. Yang paling banyak digemari ya, lihat saja siswa yang badminton ada 7, basket ada 8 orang, renang ada 5 orang, sepak bola ada 10 orang, jadi totalnya 30. Nah, kita lihat pertanyaannya. Diagram batang yang sesuai dengan tabel frekuensi di atas. Nah, ini patokannya ini ya, awas frekuensinya. Kita lihat yang A dulu. Yang A, badminton ada ini 6, ada di tengah-tengah, berarti ini 7. Ya. Nah, kemudian basket ada 8. Kemudian yang ini ada di tengah-tengah 4 dan 5, berarti ini 5. Kemudian sepak bola. Nah, ini renang ya, tadi ada 5, maaf, ini renang ada 5. Kemudian ini sepak bola, di sini udah jelas pas, ini ada 10. Mari kita cek dulu ke datanya benar tidak ya. Badminton 7, basket 8, renang, ini renang ada 5, kemudian sepak bola ada 10. Nah, ini sudah betul, ini yang A jawabannya ya. Jadi nggak usah jawab yang mana-mana lagi, ini sudah sesuai datanya. Jadi nggak usah diperiksa lagi yang B, C, D-nya itu. Nah, ini malah salah, ini badmintonnya ada 10, padahal kan 7 kan. Nah, kemudian yang C, ini badmintonnya di sini ada 5, kan ada 7 di sini. Udah salah itu dari awal juga. Nah, ini yang ini betul badmintonnya, kemudian ini basketnya ada 3 ini kan antara 2, 4, berarti sini 3, basketnya ada 3, betul salah. Nah, ini kan ada 8. Nah, jawabannya berarti yang betul ini A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, ini nomor 26. Nama sudut di samping adalah, nah kalau penamaan sudut ya, yang ini kan sudutnya ini kan. Nah, ini kalau disebut penyebutan dengan huruf, ini posisinya harus di tengah. Cara menyebutnya begini, R, S, T. Jadi sudut R, S, T. Jadi S-nya harus di tengah nama sudutnya. Nah, kita lihat saja ini. Nah, ini A ya. Nah, ini S, ini R, ini R, ini T ya, ini yang betul. Nah, itu untuk penamaan sudut, aturan penamaan sudut ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 27. Besar sudut siku-siku adalah A 45 derajat, B 90 derajat, C 180 derajat, D 360 derajat. Nah, kalau besar sudut siku-siku itu ini 90 derajat.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 28 ya. Nomor 28. Jumlah seluruh sudut pada segitiga sama sisi. Ya, kalau sama sisi semua sisinya sama ya. Ini berapa? Jumlah seluruh sudut pada segitiga sama sisi ya, semuanya mau segitiga sama sisi, mau segitiga sama kaki, jumlahnya selalu 180 derajat kalau dalam segitiga ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 29. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku adalah, nah isinya A sudut lancip, B sudut tumpul ya. Ini baik. C sudut siku-siku, D sudut penuh. Nah jawabannya kalau yang lebih besar dari sudut siku-siku itu adalah sudut tumpul ya. Nah kalau sudut lancip, sudut siku-siku tadi 90 derajat. Kalau sudut penuh, sudut lancip apa? Silahkan komen di bawah ya. Saling berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Nah sekarang nomor 30. Waktu menunjukkan pukul 12.30. Sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam tersebut adalah, nah, pukul 12.10. Nah ini perhatikan saja, ini ke jam ya ilustrasinya. Ini angka 12, ini angka 1, ini angka 2. Nah di sini angka 3 ya. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, 10, 11 ya. Ini 10, maaf. Nah besar ini kan sudut siku-siku 90 derajat ya. Jadi setiap ininya, setiap loncat dari 12 ke 1, 12 ke 2, 12 ke 3, ini berarti dibagi 3. 90 bagi 3, nah ini 30 satu ininya ya. Ini 30, 30 semuanya, ini 30. Nah ini 30, 30, 30. Jadi satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah ini kan pertanyaannya waktu menunjukkan pukul 12. Kita buat lagi biar lebih jelas. Ini pukul 12, jarum pendeknya ke sini ya. Nah lebih 10 artinya ini berarti ke angka 2 ya. Ini angka 1 di sini. Nah ini ada 2 nih. 30 tambah 30 berarti 60. Jawabannya 60 derajat. Ya, baik, itu jawabannya untuk nomor 30. Nah untuk bagian 2-nya nanti di video berikutnya agar tidak terlalu panjang ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, nanti dilanjut ke video bagian 2-nya ya. Ini yang kita bahas hanya untuk pilihan gandanya saja di video ini. Jangan lupa subscribe ya, Pusat Update RPP. Kemudian klik tanda loncengnya, klik juga tanda like-nya. Dan juga silakan share ke teman-teman kalian biar bisa belajar bersama dari hasil menonton video ini ya. Dan jangan lupa tonton video bagian keduanya untuk jawaban singkat soal penilaian akhir tahun muatan pelajaran matematika kelas 4 ini ya. Sampai berjumpa lagi di video bagian keduanya.